Berikut merupakan langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi PAHC. Aplikasi PAHC merupakan suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menilai kinerja dari karyawan. Untuk membukanya sendiri bisa menggunakan berbagai macam browser, jadi bisa menggunakan Firefox, Chrome, ataupun browser-browser yang lainnya. Untuk membuka aplikasi PAHC ini, ketika browsernya sudah dibuka, nanti di URL-nya silakan Bapak Ibu ketikkan pahc.jne.co.id sehingga nanti akan muncul seperti halaman ini, jadi halaman login. Di halaman login ini nanti ada username dan password yang Bapak Ibu harus isi. Untuk username silakan masukkan nick masing-masing. Kemudian untuk password, jika Bapak Ibu sebelumnya belum pernah mendapatkan password atau belum pernah mengganti, silakan menggunakan tanggal lahir dengan format DD, MM, YYYY. Misalnya tanggal lahirnya 1 Agustus 91, maka untuk passwordnya adalah 01081991. Kemudian setelah sudah dimasukkan username dan password, silakan diklik tombol login. Sehingga akan muncul halaman seperti ini. Jadi di pojok kiri ini merupakan menu-menu yang ada di aplikasi PAHC ini. Saat ini hanya ada menu performance management saja. Kemudian di tengah ini merupakan list performance management. Kemudian di paling kanan ini ada tombol logout untuk keluar dari sistem aplikasi. Kemudian ada garis 3 di sini ya. Di sini kalau kita mau mengganti password bisa diklik. Kemudian nanti ada change password. Nah, silakan Bapak Ibu ya, kalau misalnya passwordnya belum pernah diganti dan masih menggunakan password default, silakan langsung diganti dengan password yang diinginkan tentunya. Berikutnya saya mau menjelaskan yang ada di tengah ini ya, terkait dengan list performance management. Nah, di paling atasnya ada periode. Di sini sudah terdefault ya untuk start date dan end date-nya di 1 Januari sampai dengan 31 Desember di tahun ini. Berarti nanti kalau misalnya sudah 1 Januari 2022 dan Bapak Ibu ingin melihat data di 2021, ini dirubah dulu ya. Di 1 Januari 2021, kemudian end date-nya di 31 Desember 2021. Nah, untuk menampilkan datanya bisa diklikkan tombol refresh. Nah, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada warna kuning, biru, dan ungu ya. Kuning ini menandakan diri sendiri. Kemudian kalau kita sebagai atasan nanti ada warna ungu. Kemudian kalau kita sebagai atasan 2 nanti ada warna biru. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya login sebagai diri saya sendiri. Nah, ini kalau saya refresh nanti akan muncul ada warna kuning, warna biru, dan warna ungu ya. Warna kuning berarti diri saya sendiri, ungu ini berarti untuk bawahan saya, dan warna biru berarti untuk bawahan-bawahan saya. Jadi kita bisa melihat data performance management system ini 2 layer ya. Kemudian di samping tombol refresh, nah nanti ada tombol export, fungsinya untuk menampilkan data summary dalam bentuk Excel ya. Dalam bentuk Excel. Dan just info juga kepada HC khususnya yang ada di pusat maupun yang ada di cabang. Jadi kalau untuk HC cabang ini ketika kita klik refresh, nah nanti untuk Bapak Ibu yang kita daftarkan sebagai PIC cabang, nanti Bapak Ibu bisa tampil data karyawan-karyawan yang ada di cabang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini misalnya saya login menggunakan Eka Susilowati Widodo. Ini cabang Ambon. Nah, ini kalau saya refresh nanti akan muncul data karyawan yang ada di cabang Ambon. Nah, ini nanti fungsinya adalah sebagai kepanjangan tangan dari HC Pusat ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin kami dari pusat minta bantuan Bapak Ibu sekalian yang ada di cabang khususnya untuk HC untuk bantu mengkontrol terkait dengan activity yang dilakukan oleh karyawan di menu performance management system ini. Nah, untuk datanya sendiri ya ketika Bapak Ibu ekspor ya, ini untuk HC cabang. Nah, ini nanti akan muncul data seluruh karyawan yang ada di cabang tersebut. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini contohnya cabang Ambon. Ya, jadi akan seperti ini. Nah, ini untuk membuka ekspornya ini kurang lebih membutuhkan waktu 50 detik ya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu saja sebentar ya untuk menampilkan reportnya. Saya balik lagi ke login atas nama Suci.
Kemudian bagaimana caranya untuk kita masuk ke dalam form performance management system? Nah, nanti bisa diklik menu detailnya. Nah, di menu detail ini nanti ada KPI. Sorry, ini di atas ini ada profile dari karyawannya tersebut. Kemudian ini ada atasan satunya, atasan dua, dan di bawahnya ini untuk penginputan datanya ya. Di sini ada key performance indicator, ada kompetensi, summary, coaching and counseling, dan status dokumen. Dan paling atas ini ada status dokumennya, ya status dokumen terakhirnya di mana. Jadi untuk PA ini ya karena kalau untuk sebelumnya untuk yang level manajerial itu mereka sudah melakukan mid-year review namanya ya, dan untuk proses mid-year review nanti status akhirnya ini submit scoring kompetensi mid-year, final approve mid-year. Nah, khusus untuk yang non manajerial karena mid-year review-nya tidak dilakukan, nah maka statusnya sudah kami update ya langsung di submit scoring kompetensi mid-year head 2 atau final approve mid-year ya, sehingga tidak perlu melakukan penginputannya dari status awal lagi ya, atau status open. Jadi nanti statusnya sudah di sini ya, sudah final approve mid-year. Dan berikutnya di status ini, jadi si karyawan ini ya, karena ini udah akhir tahun, nanti kalau misalnya belum ada KPI-nya, ya khususnya untuk yang non manajerial kan belum pernah menginput KPI ya. Kalau untuk yang manajerial sudah menginput, pasti nanti udah ada, tinggal edit scoringnya. Nah, bagi yang belum ada KPI-nya, ini saya contohkan untuk penginputan datanya. Nah, di sini nanti akan ada tombol create ya. Kemudian kalau misalnya nanti sudah di save datanya, akan ada di list sini ya, di list KPI, kemudian nanti ada edit dan delete. Kemudian nanti di sini ada total bobot. Nah, untuk total bobot ini harus 100% ya Bapak Ibu, baru nanti Bapak Ibu bisa ubah status dokumennya. Kalau misalnya belum 100%, nanti tidak akan bisa kalau Bapak Ibu mau update status dokumennya ya. Ini misalnya saya contohkan. Ini misalnya, nah ini masih terdisable ya untuk tombolnya. Jadi dia harus 100% dulu. Nah, ini misalnya si Suci dia menginput KPI-nya, dia input KPI-nya misalnya ya. Nah, untuk tampilan di KPI ini atau di form performance management system ini sebenarnya sama dengan yang ada di Excel ya, yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Cuman yang dahulunya Excel ini kita coba untuk digitalisasi sehingga Bapak Ibu bisa menginputnya ke dalam sistem aplikasi. Ini saya contohkan saja. Jadi di sini langsung input KPI beserta dengan scoringnya ya Bapak Ibu, karena ini sudah di tahapan PA. Ini targetnya misalnya 30%. Sorry, ini targetnya misalnya 50%. Nah, kalau misalnya ini targetnya bulan 12 misalnya ya, bobotnya 50%. Nah, kalau misalnya dia bobotnya itu lebih dari 100%, maka nanti ada message seperti ini ya, total bobot Anda saat ini melebihi 100%, tidak diperkenankan submit. Nah, kenapa melebihi 100%? Kalau kita lihat di penginputan sebelumnya sudah 65%, sehingga ya bolehnya tidak boleh melebihi dari selisihnya ya. Karena selisihnya 35, ini kita masukkan 35 saja misalnya. Sumber datanya misalnya project management, aktualnya misalnya dia selesai di bulan 11. Ya, kemudian nah, untuk metode perhitungan lower better ini kan memungkinkan Bapak Ibu input nilai 0 ya. Nah, kalau ada input nilai 0, nah nanti dia akan muncul nih, ada satu baris lagi alasan skor namanya. Nah, ini nanti ada dua pilihan ya. KPI belum waktunya untuk dinilai atau KPI tidak tercapai. Kalau tidak tercapai nanti dipilihnya tidak tercapai. Tapi kalau misalnya KPI belum untuk dinilai, kayak misalnya ini untuk mid-year review ya. Nah, nanti pilihnya KPI belum waktunya untuk dinilai. Tapi kalau sekarang bicaranya PA, harusnya kalau nilai 0 berarti pilihnya tidak tercapai atau strip ya. Strip ini berarti nanti dia mengabaikan yang belum waktunya untuk dinilai atau tidak tercapai. Berarti ini tercapai ya kalau yang dipilih strip. Ini saya pilih 11. Ini saya submit. Sehingga nanti sudah 100% untuk total bobotnya. Ya, kalau misalnya masih mau ada yang direvisi silakan diedit ya. Tapi kalau misalnya sudah oke, silakan Bapak Ibu update status dokumennya dengan pilih ubah status. Nanti submit scoring KPI PA, scoring
KPI sudah oke, misalnya seperti itu ya. Kemudian di submit. Nah, setelah Bapak Ibu submit, maka nanti akan masuk ke data atasan Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena atasannya Ardian, saya coba login menggunakan atas nama Ardian. Ini saya refresh. Nah, saya buka atas nama Suci ya. Nah, di sini statusnya sudah submit scoring KPI PA. Nah, sebagai atasan saya harus mereview ya terhadap inputan scoring KPI PA dari bawahan saya. Kalau misalnya ada yang perlu direvisi, nah nanti kita update status dokumennya untuk direvisi. Tapi kalau misalnya sudah oke, nanti kita pilihnya approve, gitu ya. Dan di sini atasan tidak diperkenankan untuk merubah data ya. Jadi atasan hanya memberikan remark kepada karyawannya atau kepada bawahannya. Nah nanti yang merubahnya adalah si bawahannya. Jadi seperti itu. Nah ini kalau misalnya sudah oke, sebagai atasan tinggal ubah status dokumennya. Nanti pilih approve ya kalau misalnya sudah oke. Tapi kalau misalnya belum oke, nanti pilihnya ke sini saja, dibalikin statusnya menjadi final approve mid-year. Ini misalnya sudah oke, submit. Oke. Nah, setelah atasan satu ini sudah mengapprove, nah tahapan berikutnya masih di atasan satu ya. Jadi atasan satu mengapprove terhadap scoringnya. Nah, sekarang masih di atasan satu, dia harus mengupdate nilai kompetensi dari bawahannya. Nah, untuk mengupdate scoring kompetensi, tinggal masuk ke tab kompetensi, kemudian nanti silakan diedit satu-satu ya. Ini misalnya oke, sudah dipertahankan misalnya. Misalnya ini silakan diisi ya, diisi. Ini atau misalnya saya submit saja langsung. Ini edit. Oke. Nanti diisi ya Bapak Ibu bukti perilakunya, karena ini saya hanya sebagai contoh saja, maka langsung saya lewatkan saja ya. Misalnya terkait dengan core value kita itu kan ada salah satunya jujur atau disiplin. Nah, silakan diisi ya terkait dengan bukti perilakunya seperti apa. Apakah datang tepat waktu misalnya. Ini saya update saja langsung semua. Satu lagi. Nah, kalau sudah diisi terhadap kompetensinya ya sebagai penilai 1, nah berikutnya sebagai atasan 1 kita harus mengubah status dokumennya. Nah, ini menjadi submit scoring kompetensi head 1 ya. Scoring sudah dilengkapi, misalnya seperti itu catatannya. Ini sebagai atasan 1 ya Bapak Ibu. Oke, di sini approval scoring KPI PA sudah, kemudian submit scoring kompetensi head 1 sudah. Nah, berikutnya masih di atasan 1 ya. Nah, di sini dia harus melengkapi hasil coaching and counseling terhadap bawahannya. Jadi di proses mid-year atau di proses PA, jadi di sini akan ada namanya coaching counseling, di mana formnya sudah di default ya, standar dari HC. Jadi nanti isinya seperti ini ya. Ini contohnya saya sebagai Pak Ardian misalnya. Ini saya ingin mengcoaching Suci. Nah, kemudian nanti saya klik edit. Nah, nanti tinggal diisi topik pembahasannya terkait dengan apa. Ini bebas, free text. Ya, silakan diisi. Cuma nanti kita ada batasi beberapa jumlah karakternya saja. Nanti kalau misalnya kurang, dia akan ada message ya, jumlah karakternya kurang. Ini karena sebagai contoh saja, ini saya misalnya isi asal dulu ya. Oke. Supaya bisa di-save saja. Nah, nanti akan tercatat ketika saya submit. Nah, ini coaching counselingnya sudah diisi. Kalau sudah diisi sebagai atasan 1, ya ini harus diubah dulu status dokumennya lagi ya. Jadi statusnya menjadi submit coaching and counseling head 1.
Kalau sudah silakan di-submit. Nah, sampai dengan di sini, ini berarti tugas dari atasan satu sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi tugas dari atasan satu adalah pertama terkait dengan scoring KPI PA, itu kalau misalnya sudah setuju silakan di-approve. Kemudian dilanjutkan nanti untuk mengisikan nilai kompetensinya. Kalau sudah nanti silakan di-submit scoring kompetensi head 1. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu sebagai atasan lanjut lagi ke coaching and counseling. Nah, setelah sudah dilakukan nanti silakan di-update ke submit coaching and counseling head 1. Nah, sampai dengan di sini, nah nanti berikutnya lanjut ke atasan 2 ya. Nah, ini saya akan simulasikan atasan 2-nya Suci, Ayat Setiawan, saya sendiri. Ini saya coba login menggunakan login saya. Nah, ini ketika saya refresh nanti akan muncul nama Suci. Nah, ini saya detailkan untuk melihat datanya. Kemudian sebagai atasan 2, saya tinggal mengisi scoring kompetensinya saja. Ya, nanti silakan diupdate. Ini misalnya saya sebagai contoh, saya oke-okekan saja ya. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan. Ini sampai dengan selesai ya Bapak Ibu diisinya ya. Ini silakan diisi. Nah, kalau sudah diisi sebagai atasan 2 ya, ini saya sebagai diri saya sendiri menilai bawahan dari bawahan saya. Nah, berikutnya kalau sudah lengkap saya tinggal ubah status dokumennya menjadi submit scoring kompetensi head 2 atau final approve. Oke, nah ini kalau kita lihat urutan status dokumennya dari submit scoring KPI PA, approval scoring KPI PA, submit scoring kompetensi head 1, submit coaching counseling head 1, dan terakhir di submit scoring kompetensi head 2 atau final approve. Jadi untuk proses PA ini sampai dengan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk status terakhir harus di submit scoring kompetensi head 2 atau final approve. Seperti itu.